Di era digital seperti sekarang ini, godaan mendapatkan uang secara instan itu memang sangat besar sekali. Cukup dengan satu klik saja, kalian bisa mengakses judi online maupun pinjaman online. Tapi sebetulnya apakah ini sebuah solusi ataukah menjadi sebuah jebakan? Hello workers, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai sebuah tema yang sangat relevan dan dekat sekali dengan kehidupan kita, terutama karyawan. Yes, kita akan bahas mengenai pinjaman online dan juga judi online. Saya yakin banyak di antara kalian sudah mengerti ataupun paham mengenai pinjaman online dan juga judi online. Atau bahkan mungkin ada yang pernah terjerat di dalamnya. Nah, hari ini yuk sama-sama kita bahas mengenai apa sih dampak, resiko, dan juga tips untuk menghindari dari yang namanya judi online dan juga pinjaman online, terutama yang ilegal, supaya tetap aman nih kehidupan kita secara finansial maupun secara karir. Jadi yang pertama adalah judi online. Nah, judi online ini adalah sebuah kegiatan bertaruh secara online ya, hanya membutuhkan koneksi internet saja. Sama halnya dengan judi yang dilakukan secara offline, judi online juga mempertaruhkan harta ataupun aset kita dengan iming-iming mendapatkan hasil yang jauh lebih besar lagi. Tapi perlu diingat, di negara ini judi apapun bentuknya itu dilarang. Sehingga kalau kalian ketahuan, itu bisa kena hukum pidana, kalian bisa masuk penjara dan juga harus dikenai sejumlah denda. Sedangkan pinjaman online adalah sebuah layanan keuangan di mana kalian bisa meminjam sejumlah dana secara instan ataupun secara online. Nah, sebetulnya pinjaman online kalau bersifat legal dan diawasi oleh OJK itu tidak apa-apa selama kalian punya gambaran bagaimana mengembalikan dana tersebut. Yang berbahaya adalah pinjaman yang bersifat ilegal dan tidak diawasi oleh OJK. Karena kalau sampai kalian masuk ke dalam jurang tersebut, ini bisa menjadi sebuah masalah keuangan yang bertubi-tubi. Nah, ada fakta menarik nih dari judi online terlebih dahulu ya. Jadi per Januari 2025, Kementerian Komdigi telah memblokir lebih dari 43.000 konten dan juga situs judi online. Jadi bayangkan, pemerintah sudah membantu kita untuk memblokir situs-situs tersebut sehingga ini bisa membantu menjaga keamanan digital kita. Di sisi lain, data pinjaman online menunjukkan bahwa per Januari 2025, dana tersalurkan itu senilai 78,5 triliun rupiah. Dan ini naik 30% dari bulan sebelumnya. Ada informasi juga nih mengenai seorang komika Indonesia yang bernama Viko Fahriza yang harus merelakan asetnya berupa rumah yang harus dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Wah, ini berbahaya banget ya, karena kalau kita nggak hati-hati ini bisa menjadi sebuah masalah yang berbahaya sekali untuk keuangan kita dan juga mental kita. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan hanya masalah uang saja, karena judi online itu ada beritanya nih bahwa di Kabupaten Malang ada ratusan istri yang menggugat cerai suaminya karena terlibat judi online. Sudah kecanduan dan memperburuk masalah finansial atau keuangan keluarga mereka. Sedangkan pinjaman online, kalau kalian sampai salah pilih atau salah perhitungan, ini bisa membuat kalian jatuh ke dalam jurang hutang yang tidak ada habisnya. Bisa jadi kalian harus gali lubang, tutup lubang. Atau bahkan mungkin gali lubang, gali lagi, gali terus. Karena tidak ada waktu yang cukup untuk mengembalikan uang yang harus kalian kembalikan. Nah, ini terutama pinjaman online yang sifatnya ilegal ya. Karena mereka itu cenderung memberikan bunga yang besar dengan tempo yang lebih singkat. Belum lagi kalau yang ilegal ini biasanya data kalian ini bisa disebar oleh mereka. Dan juga cara menagihnya itu tidak manusiawi. Intinya hal-hal tersebut kalau terjadi kepada kita, ini bisa membuat kita menjadi tidak stabil baik secara keuangan, bahkan hubungan sosial kita juga akan terganggu. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, ketika uang yang dimiliki sudah habis untuk berjudi online, maka pilihannya adalah melakukan pinjaman. Nah, selain meminjam ke keluarga, mereka kebanyakan akan meminjam lewat pinjaman online karena mekanismenya yang sangat mudah. Tentunya, hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan penipuan atau tindak kriminal lain di lingkungan, terutama di lingkungan kerja.
Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak? Nah, untuk pinjaman online kalian bisa mulai melakukan yang namanya mengatur keuangan kalian, mencatat berapa pengeluaran kalian, berapa pemasukan kalian, dan prioritaskan pada hal-hal yang sifatnya itu penting terlebih dahulu. Lalu kalian juga bisa mulai untuk melakukan yang namanya menambah literasi keuangan kalian sehingga bisa mengenali mana pinjaman online yang legal dan mana yang ilegal. Dan yang paling penting adalah hapus saja langsung aplikasi-aplikasi pinjaman online yang mencurigakan. Sedangkan untuk judi online, caranya adalah kalian harus dengan sengaja untuk menghindari konten-konten ataupun situs judi online. Bisa mulai mengatur setting di browser kalian supaya dihindari dari situs-situs tersebut. Nah, yang kedua, kalian bisa juga untuk mulai melakukan yang namanya mencari hobi baru. Mungkin bisa gabung juga ke komunitas olahraga atau komunitas kesehatan, apapun itu yang bisa menghindarkan kalian dari kegiatan judi online. Dan yang terpenting, kalau kalian merasa bahwa judi online ini sudah sangat sulit untuk kalian hindari, kalian bisa minta bantuan kepada keluarga, teman dekat, atau bisa minta bantuan kepada profesional. Intinya workers, jadi teknologi itu adalah seperti pedang bermata dua. Kalau kalian bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa menjadi sumber informasi yang luar biasa, bahkan bisa mendapat cuan juga. Tapi kalau kalian kurang bijak menggunakannya, hati-hati, ada hal seperti pinjaman online ilegal dan juga judi online. Ya, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menambah informasi untuk kalian semua dan bisa membantu menghindarkan dari hal-hal yang bisa menjebak kalian dari bahayanya berselancar di dunia maya. Dan terima kasih telah menyaksikan konten kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga kunjungi website kami di www.workerspedia.id. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia.